pas kemarin nggak bisa tidur gitu kan, nggak bisa tidur ya, kayak rada-rada hampir gila karena mikirin siapa bapaknya Allah gitu kan, siapa bapak mamanya Allah gitu. Cuman akhirnya untungnya saya terus ngaji tuh, akhirnya dapat satu kesimpulan begini, yang itu gara-gara ngaji Aqidatul Awam, pas yang kitab yang tipis itu kan, bahwasanya itu Kholik sama makhluk tuh bedanya apa? Kalau kholik itu kan pencipta, makhluk itu kan yang diciptakan. Sifatnya yang diciptakan itu pasti ada kurangnya. Nah, errornya apa? Kemarin kan saya mungkin ngerasanya pinter, semuanya harus ada alasannya. Tapi dengan ini bukti bahwa otak kita itu terbatas, nggak bisa mikir sampai segitunya. Itu bukti kalau ilmu kita tuh cuman sedikit. Akhirnya kita nyerah aja, oh iya bener deh, karena otak ini makhluk, nggak bakal bisa mikir siapa penciptanya Allah, nggak bakal mikir. Ya udah, itu memang bandorisnya di situ, memang cacatnya akal di situ, cacatnya akal kita di situ, karena memang ini makhluk, ada batasannya. Nah, akhirnya ini yang bikin orang-orang ateis yang ngerasa pinter nggak terima. Karena apa? Karena ngerasanya pinter. Nah, sedangkan kita diajarin yang namanya makhluk apapun pasti punya kapasitasnya, masih terbatas. Nah, karena kita ngerti otak kita terbatas, oh ya lumrah lah gua nggak ngerti, karena memang terbatas. Akhirnya ya selesai. Akhirnya nggak jadi gila karena apa ya? Karena belajar lagi. Jadi lucunya Islam tuh begitu, kita justru belajar biar pinter. Tapi ternyata pada saat kita udah pinter, kita balik lagi, ternyata sepintar-pintar kita juga masih goblok-goblok aja. Karena ya itu, akal itu terbatas. Ini ya udah, tenang aja. Tapi ada beberapa ulama yang ngasih, itu mah pemikiran saya doang. Ada beberapa ulama yang ngasih itunya, contohnya kayak Gus Baha deh. Gus Baha kalau lagi kepikiran kayak gitu, ibaratnya dia lagi was-wasin sama setan. Akhirnya Gus Baha tuh ya nonton yang lucu-lucu kayak begitu, terus masak-masak mie, masak-masak apa, sampai nanti ibarat Gus Baha kan, dia lagi, setan ini lagi gangguin nih. Digangguin malah saya tinggal nonton TV, saya tinggal masak mie, saya tinggal tidur. Nah, akhirnya setan gak berhasil gitu kan. Jadi maksudnya cara ngakalin setan gitu kan. Nah, akhirnya ya itu, orang-orang awam pasti ngeliatnya, oh iya tuh ternyata Kiai nonton kayak gitu juga, ternyata Kiai tidurnya kayak gitu-gitu juga ya, tapi tetap beda. Karena perilakunya Kiai biasanya ya ada behind the scene-nya kan. Ternyata kenapa dia begitu, karena untuk itu pengen nakalin setan. Akhirnya kerennya Gus Bah kalau setiap ngeliat orang sholat, dia tuh lagi menyaksikan kekalahannya setan. Karena kalau kita sholat kan yang kalah setan, kan setan maunya kita nggak sholat. Akhirnya pada saat katanya akhirnya setan tuh nggak keren-keren amat, maksudnya ya banyak gagalnya lah. Coba apa sih yang setan berhasil? Kan jarang, seringnya gagal. Tapi hebatnya ya setan tuh pantang menyerah. Nah, makanya kita juga pantang menyerah untuk nyari ilmu, untuk itu mengatasi was-wasnya setan biar kedepannya kita nggak gitu. Oke, kita lanjut nih. Akhirnya nih di akhirnya juz akhirnya dijelasin tentang ternyata semua ini yang udah diciptakan, semua ini yang udah terjadi, ini ternyata ada penciptanya, dan penciptanya itu Allah. Dan pertanyaan siapa yang nyiptain Allah itu limit dari otak kita, karena memang otak kita ini makhluk, ada limitnya. Akhirnya saya nggak jadi gila. Mungkin kalau saya ngerasanya pintar terus, bisa jadi gila ini, wah gimana nih kayak gitu ya. Tapi alhamdulillah gitu. Akhirnya saya juga biasanya kalau sholat awalan itu pakainya al-kafirun, akhirnya pakai qul huwallahu ahad, karena memang dahsyat bener itu. Dahsyat bener karena ya itu, pada saat semuanya kan nggak mungkinnya apa sih, kemungkinan keduanya kan, katakanlah ada orang yang bilang bumi ini berasal dari apa katanya sih? Ini kalau kata orang-orang ateis ledakan Big Bang gitu kan ya, ledakan Big Bang. Lah tapi masa iya yang ngeledakinnya nggak ada? Masa gini ya, kayak petasan didimin aja kan nggak meledak. Lah katakanlah Allah yang ngeledakin itu si Big Bang-nya,
Maksudnya kayak bukan Allah deh, Tuhan harus ada Tuhan yang ngeledakin si Big Bang-nya itu. Kan nggak mungkin kan kalau misalnya diem gitu aja nggak ada yang ngeledakin. Itu bukti. Ledakan Big Bang itu dari mana ya? Nah ya itu dari mana? Kok bisa meledak, siapa yang meledakin? Ya kayak kita beli petasan kan ngomongin meledak sendiri. Berarti itu memang bukti Tuhan itu ada. Akhirnya kita searching nih, yang reputasinya Tuhan itu siapa aja? Ada katakanlah Firaun gitu kan. Firaun sempat ngaku kalau dia Tuhan ya. Matahin kayak gitu kan gampang. Kalau Firaun itu Tuhan, bapak maknya Tuhannya siapa? Jadi ya akhirnya di Al-Quran tuh isinya tentang itulah, tentang segala sesuatunya itu ada Tuhan, terus komparasi sama Tuhan-Tuhan yang udah ada, terus coba aja pilih aja Tuhan siapa yang paling mantap. Akhirnya di terakhir dijelasin bahwa katakanlah nih yang namanya Tuhan itu Allah, kul huwa Allah. Kul suruh ngomong nih, ending kita suruh ngomong huwa Allah, dialah siapa? Allah yang ahad, yang esa. Nah udah itu yang esa, nggak ada lagi, nggak ada bapaknya siapa, nggak ada anaknya siapa, nggak ada bininya siapa, nggak ada. Udah beneran itu ahad. Terus Allahus Somad, dialah Allah yang tempat meminta segala sesuatu. Nah dibiasain. Nah ini biasanya rada-rada errornya orang tua di sini. Errornya orang tua tuh ngerasa kita bisa ngasih segalanya ke anak ya. Nah akhirnya repotnya kalau kita nggak ajarin tauhid, nanti anak bakal ketergantungan sama kita sebagai orang tua. Nah terus gimana dong cara ngajarinnya? Ya memang gimana ya? Kita yakinin dulu bahwa segala sesuatunya punya Allah. Makanya Mbak, kadang-kadang kalau anak saya belum nanya, abah ini punya saya apa punya Allah, gitu kan. Terus kalau ada di kita ya kita cuman dititipin. Nabi itu ngajarin tauhid biar suatu saat suatu saat kita meninggal. Tapi kan tahu itu tuh punya Allah. Kalau kita punya itu kita cuma sekedar dititipin, diajarin tauhid sejak dini aja. Biar nggak apa? Ya biar nggak error lah, otaknya biar nggak error lah. Ya tak error kan begitu. Ini punya gua. Mana buktinya pas mati nggak ada yang dibawa? Kalau beneran itu punya kita kan, buktinya apa? Pas kita mati nggak ada yang dibawa, itu bukti bahwa itu kita nggak punya apa-apa. Nah akhirnya kalau dia anak diajarin gitu kan akhirnya, oh iya, suatu saat bakalan tenang. Makanya pentingnya ngajarin agama sejak dini tuh kayak gitu. Soalnya repotnya nanti kalau pas sudah gedenya, misalkan kita nggak ngajarin tauhid sejak dini nih, sampai gede kita dimin aja. Ini punya siapa mas? Kamu beli handphone kayak gini? Ya saya yang beli, saya yang kerja. Ngerasa dia tuh punya andil, padahal enggak sama sekali. Makanya itu pentingnya ajaran agama biar anak kita walaupun kita udah meninggal tetap terarah. Oke, berarti kita biasain aja anak minta segala sesuatunya itu mintanya sama Allah dulu. Nah jangan sampai begini, misalkan anak biasa minta apa sih? Katakan minta sepeda. Coba kamu berdoa terus gitu kan, Terus kan otomatis emaknya, karena emaknya ada duit, bapaknya ada duit, pasti maunya beliin kan. Akhirnya dia kadang-kadang, gitu udah lumayan bagus lah. Tapi ada minusnya tuh misalkan dia nanti terbiasa doa tuh di depan kita. Akhirnya kita tahu apa yang anak mau kan. Terus karena kita alhamdulillahnya uangnya cukup, apa aja dibeliin, gitu kan. Nah jangan langsung dibeliin semua. Kita kadang-kadang harus tolak juga. Biar tanda sebagai apa? Tanda sebagai bahwasanya nggak semuanya yang kita mau itu benar. Nggak semua yang kita mau kan kita beberapa kali punya kemauan salah. Makanya kalau di surat Fatihah dijelasinnya udah mintanya tuh tunjukkan jalan yang lurus. Terserah mau kayak gimana jalannya, yang penting jalannya lurus lah. Jalannya orang-orang yang telah diberi nikmat lah. Makanya kita akhirnya nggak berani tuh doa rada-rada macam-macam, nggak berani. Oke, lanjutnya berarti Allah sama tuh Allah tuh tempat dimana kita apa? Meminta segala sesuatu. Yaitu kita semua mintanya sama Allah. Jangan sampai kita tergantungan sama yang lain lah. Harus tergantungannya sama Allah. Bahas bakalan enak. Terus selanjutnya, lam yalid
walam yulad. Ya jelas lah Allah itu tidak beranak dan tidak juga diperanakan. Udah kelar kalau Allah ngomong kayak gitu, udah kelar. Iya, nggak ada duanya. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan nggak ada satupun yang setara gitu kan. Kalau Firaun kan ngerasa setaranya kan kayak gitu. Allah bisa ngidupin dan bisa matiin, gue juga bisa. Ya oke, lu boleh hidup, lu boleh mati. Tetap nggak ada yang setara. Oke kayak gitu. Itu kalau surat Al-Ikhlas. Jadi seenggaknya besok-besok pada saat kelihatannya ya, kok suratnya itu aja, tapi kan ini udah upgrade. Jadi pada saat kita baca Al-Fatihah ya suratnya sama aja, tapi resepnya kita sama Allah kan udah beda. Berarti itu ibaratnya upgrade-annya. Jadi ya tetap beda. Sholatnya anak-anak kecil, nggak anak-anak kecil sih, sekarang anak kecil banyak juga yang pintar yang udah ngerti. Kitanya aja nih yang baru belajar. Ya maksudnya anak-anak yang masih ini ya, yang masih pemula banget, baca-bacaan Al-Quran tuh kayak komat kamit doang. Ya, kenapa komat kamit? Karena nggak tahu apa yang kita baca kan. Nah mulai dari sekarang kan akhirnya kita belajar apa yang kita baca. Jadi walaupun kelihatannya suratnya Al-Kafirun, terus ternyata cuman Al-Ikhlas, tapi tetap beda, resepnya beda. Karena namanya beragama itu yaitu tergantung resepnya kita sama Allah. Yang lain ya kita cuman menyaksikan kebesarannya Allah aja. Saya sekarang kan mosihin diri tuh yaitu kenapa syahadatnya pakai asyhadu alla ilaha illallah, kan saya bersaksi. Kenapa ya? Karena sebenarnya kita cuma nyaksin doang. Tinggal nyaksin, dan sedangkan kata-kata kita itu banyak salahnya. Kata-kata kita banyak salahnya. Contoh misalnya guru-guru deh, salahnya guru-guru sekarang apa sih? Bilang anak pinter, itu salah. Kenapa salah? Itu nanti kerasanya pas anak lulus. Dia pasti mikir gini, perasaan kemarin-kemarin emak gue ngomong gue pinter, bapak gue ngomong pinter, guru-guru juga ngomong gue pinter. Tapi pada saat lulus kenapa nggak ada yang mau pakai gue ya? Ini yang salah apa? Terus pas kata HRD-nya, ini kamu salah nih, goblok gitu kan. Wah. Ya kan biasanya dites kan. Dites sama pakai standar mereka kan. Tapi gitu terlanjur ngomong kalau anak ini pinter. Sebenarnya omongan kita kan nggak ada ngaruhnya. Misalkan deh, Fitri sekarang. Misalkan saya ngomong Fitri pinter, terus 5 menit kemudian saya bilang Fitri goblok. Emang apa bedanya di Fitri? Nggak ada kan. Pada saat saya ngomong pinter, Fitri juga nggak tambah pinter, dan juga nggak tambah goblok. Dan pada saat saya ngomong Fitri goblok, itu Fitri juga nggak tambah pinter dan juga nggak tambah goblok. Itu bukti kalau omongan kita tuh sebenarnya nggak ada apa-apanya. Makanya syahadat itu pakai asyhadu. Kita cuma nyaksin doang kebesaran Allah. Kebesaran Allah yang kelihatan banget itu kemarin kan saya update tuh yang di Twitter. SD-nya pinter, SMP-nya pinter, SMA-nya pinter. Katanya Hiraye. Sekarang saya di sini umur 26 tahun, punya suami yang kayak gitu nggak bisa kemana-mana gitu. Oh ternyata ada yang komplain. Memang enaknya begitu ya. Tapi kasihan kenapa ya? Orang tuh belajarnya kayak suka terlambat gitu. Jadi ada yang komplain, wah Pak kayak ngerasanya kesindir gitu kan. Kesindir kenapa emang gitu kan? Iya kayak saya banget itu Pak gitu kan. Saya dulu SD juara, SMP juara, SMK juara gitu kan. Sekarang bener Pak, saya juga udah punya anak gitu kan. Saya sebenarnya iya kasihan gitu. Dia ngomongnya dia tuh sekarang kan ya ini deh yang kayak sekarang.